selamat malam semua. Balik lagi nih di cerita dari Indah, Share and Care. Oke, dari beberapa hari yang lalu nih udah banyak banget DM yang masuk ke Instagramnya aku di @indadwi.93. Dari sekian banyak cerita nih ada satu banget nih yang menarik buat aku. Karena yang lain kan banyak berisi tentang percintaan, tentang keluarga, tentang persahabatan, tapi ini tentang gimana dia melewati masa akademisnya dia. Oke, kita langsung aja bacain ya. Ini dari Mr. X. Dia cerita gini. Halo Mbak, mau cerita dikit nih pengalaman aku. Aku 1 tahun belakangan ini aku gap year. Aku awalnya sempat minder sih karena pas awal-awal masuk kuliah itu ketemunya sama adik tingkat waktu SMA. Jadi sempat ngerasa insecure, sempat ngerasa nggak pedean banget. Tapi sekarang sih udah lumayan. Cuman aku mau minta saran dong Mbak, gimana cara mengatasi insecure-nya aku, gimana caranya aku beradaptasi dengan lingkungan baruku, dan gimana caranya aku biar aku nggak ngerasa minder lagi sama adik-adik tingkat yang sekarang jadi teman sekelas aku. Oke deh Mbak, itu aja dulu. Besok mau nanya-nanya lagi. Semangat ya Mbak Indah. Oke Mr. X, kalau dari pertanyaanmu nih, aku bisa merasakan, apa yang kamu rasakan. Jadi yang namanya kita gap year itu pasti bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang. Karena yang awalnya kita di SMA tuh punya adik tingkat, taunya sekarang pas masuk dunia perkuliahan dia jadi teman sekelas kita. Awalnya pasti canggung, pasti deh. Cuman nggak mungkin dong selamanya kamu mau canggung, nggak mungkin dong selamanya kamu mau menutup diri, mau ngerasa malu. Harus ada perubahan. Gap year itu bukan aib kok. Gap year itu hal yang wajar. Karena setiap orang pasti punya punya fase-fase tersendiri, punya perjuangannya tersendiri, dan mungkin kamu gap year ini pasti punya alasan tertentu yang hanya mungkin kamu dan keluarga kamu yang tahu, dan tentu dengan pertimbangan yang banyak. Tapi bersyukurnya kamu masih dikasih kesempatan sama Allah, sama Tuhan, untuk bisa kuliah lagi. Meskipun menurut kamu gap year itu hal yang membuat kamu ngerasa insecure, padahal menurut aku nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Kalau di dunia perkuliahan tuh udah beda sama dunia SMA. Kalau SMA tuh mungkin misalnya nih ada yang nggak naik kelas, kita pasti memandang sinis, memandang nggak banget deh kayak gitu. Tapi kalau di dunia perkuliahan itu ya nggak, biasa aja. Karena banyak juga orang yang gap year tuh lebih dari 3 tahun ada itu, dan mereka ya udah fine aja. Kita sama-sama cari ilmu, kita sama-sama mau menuntut ilmu untuk ke arah yang lebih baik, untuk apa sih kita nanti ke depannya, buat kehidupan kita yang istilahnya lebih berguna lah suatu saat nanti kayak gitu. Jadi saran dari aku, mulai sekarang pelan-pelan deh coba kamu masuki dunia perkuliahan itu dengan sedikit santai, dengan rileks, dengan tenang. Nggak usah mikir kalau kamu dulunya itu senior dan sekarang harus berbaur dengan junior, itu hal yang istilahnya buat kamu ngerasa cemen. Nggak usah, itu dihilangkan, itu dihapus. Karena kalau kita udah kuliah, udah satu kelas tuh kita posisinya sama. Kita posisinya tuh sama-sama jadi mahasiswa. Jadi yang kamu perluin saat ini adalah pede. Buat diri kamu lebih percaya diri lagi, buat diri kamu lebih lebih mudah beradaptasi. Cari lingkungan yang membuat kamu merasa nyaman dulu. Setelah kamu merasa nyaman di lingkungan itu, kamu bangun personality kamu buat diri kamu ngerasa lebih ngerasa lebih up gitu. Buat diri kamu ngerasa lebih up, dimana kamu menemukan jati diri kamu di sana, menemukan diri kamu yang sebenarnya di sana. Lalu perlahan-lahan deh kamu mulai mencari teman-teman kamu yang satu frekuensi dulu. Nah setelah itu baru kamu bisa ikut UKM atau kegiatan kampus yang lainnya lah, yang bisa membuat kamu untuk tidak fokus hanya pada insecure kamu aja, tapi kamu lebih fokus ke bakat sama minat apa yang kamu inginkan.
Kamu udah kuliah di tempat yang bagus, kamu udah kuliah di suatu perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Lombok, dan itu hal yang membanggakan dong ya. Jadi sekarang kamu tinggal asah apa yang ada di dalam diri kamu, lupakan insecurity kamu, lupakan kecemasan kamu, lupakan gengsi kamu, lupakan minder kamu. Pelan-pelan, gak ada sih yang mudah, apapun itu gak ada yang mudah. Orang bayi aja tuh untuk bisa merangkak aja dia harus istilahnya belajarnya tertatih-tatih, apalagi kita di posisi sekarang di kehidupan kita yang usia kamu tuh udah remaja akhir menuju dewasa awal, itu bukan hal yang mudah. Dari usia belasan menuju usia 20-an itu juga bukan hal yang mudah. Jadi di setiap langkah besar yang kamu ambil pasti akan ada selalu konsekuensi dan pilihan yang teramat berat. Nah, untuk kamu yang sudah di tahap ini, sudah bisa memilih dan sudah bisa berada di tempat yang lebih baik, tinggal kamu pelan-pelan untuk istilahnya apa ya? Istilahnya menemukan benar-benar jati diri kamu, menemukan tempat ternyaman kamu dulu, selebihnya baru kamu beradaptasi dengan lingkungan kamu. Nanti setelah kamu bisa menemukan itu, setelah kamu bisa gampang beradaptasi dengan lingkungan kamu, Mbak yakin kamu akan menemukan hal yang selama ini kamu cari. Insecure-mu tuh mungkin gak akan hilang sepenuhnya, tapi akan berkurang dan dia tidak akan mempengaruhi, istilahnya mempengaruhi apa ya, mempengaruhi skill kamu lah, gak akan. Yang ada mungkin bakat-bakat kamu yang terpendam selama ini bisa tumbuh. Karena dunia kampus itu luas, dunia perkuliahan itu nggak sempit, dunia perkuliahan itu bisa memberikan kita banyak efek di kehidupan kita. Asal kamu mau dan asal kamu serius ngejalaninnya. Jadi yang pertama kali dan yang paling basic, yang paling dasar, saran dari aku sekarang adalah pelan-pelan mulai untuk beradaptasi dengan lingkungan kamu dan hilangkan gengsi kamu, oke? Adik tingkatmu itu juga sama-sama teman kamu satu kelas, jadi udahlah, nggak ada masalah. Mungkin malah nih keuntungannya buat kamu, karena kamu udah lebih kenal duluan sama adik tingkat kamu, kalian bisa lebih jadi teman yang akrab, bisa jadi teman yang baik. Kalau dulu mungkin dia ngerasa segan karena kamu seniornya, tapi sekarang ngeliat kamu, itu kan teman sekelas aku, jadi kalian bisa bangun suatu hubungan yang lebih enak gitu, bisa jadi teman akrab yang akan bisa mendatangkan juga keuntungan buat kalian berdua, bisa satu kelompok bareng, bisa belajar bareng, jadinya kalian lebih bisa lebih bisa bekerja sama dalam banyak hal, oke? Jadinya tetap semangat aja, jangan mudah untuk ngerasa insecure meskipun itu sangat nggak mudah. Jadi insecure itu pasti ada ya dalam diri kita, pasti. Saya pun begitu dan orang lain pun juga begitu. Cuman ada orang yang tipenya itu bisa mengatasi insecure-nya dengan sendiri, dan ada orang yang membutuhkan orang lain untuk memberikan dia treatment untuk mengatasi insecure-nya. Semoga dengan kamu bercerita, dengan kamu diberikan saran, kamu udah bisa sedikit men-treatment diri kamu untuk bisa menghilangkan lah ya sepersekian persen insecure yang ada di diri kamu, dan kamu bisa jadi lebih baik. Oke? Mungkin sekian dulu saran dari aku. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik, dan ditunggu loh cerita selanjutnya. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk tetap like, komen ya, karena pasti di minggu-minggu berikutnya itu akan ada gebrakan-gebrakan, akan ada cerita-cerita yang seru dari circle aku, dari banyak, mungkin nanti kita bisa collabs dengan ya banyak orang, why not gitu kan. Pokoknya kita bakalan bahas banyak hal yang menurut kalian ngerasa bingung, kita akan cari pencerahannya sama-sama di sini, oke? Sekian dari aku, semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.